wake up in the morning, bruh, my Ini ada di antara saudara pertama kali Anda menerima Yesus. Nyanyikan Tanpa campur tanganmu, Tuhan. Shalom semuanya, selamat datang kembali ya bersama saya di channel Lihat Official. Pada video kali ini kita kembali untuk mereaction beberapa video secara random. Dalam video yang akan kita reaction ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari mungkin nantinya, apalagi secara khusus terkait toleransi. Nah, nanti dalam hal ini kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang dapat kita terapkan dalam hidup di tengah-tengah keberbedaan dan beragamnya agama, suku di mana kita berada, yaitu di negeri kita Indonesia ini. Oleh sebab itu, mari kita menonton video ini dan pastikan kalian menonton sampai selesai. mengikut Yesus. Dia baca Alkitab ya. Keputusanku. Hari ini ada di Kalau dia baca Alkitab, wah dia tunjukkan ya. Yesus. Nyanyikan lagu ini dimanapun. Oh, luar biasa ya. Berarti kalau memang mereka mungkin hanya karena ada hal yang penasaran mereka untuk lihat, ya tidak apa-apa. Tapi siapa tahu juga melewati hal itu atau melalui hal itu, ya mereka akhirnya dengan penasaran, ya udah keingintahuan mereka itu mengantarkan mereka kepada keselamatannya, tidak masalah juga gitu. Luar biasa lah, bagus untuk mereka ya. Kita next. Oh, ini ada kakak muslimah. Ini kayaknya ini di panti ya. Happy birthday, siapa yang ulang tahun itu? Oh, ada dua orang yang pakai jilbab. Dia tepuk tangan. Anak-anaknya. Oh, itu kan ada tulisan di panti asuhan ya. Kalian bisa lihat sendirilah. Oh, diangkat tangan teman-temannya. Bagus. Kita lanjut ya. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tanganmu, Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan tanpa kau buka, Tuhan. Tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Begitu. Baru tahu di pernah. Diberkam mana? Iyalah. Tahu kok kita udah pernah dong. Awalnya tadi dia nggak nyangka kalau adiknya itu ngerekam ya, dia nggak sadar. Tapi endingnya dia tahu, oh ternyata. Tapi dia lanjut aja. Tapi suaranya bagus loh teman-teman, suaranya bagus sekali. Kita lanjut pada video berikutnya. Oh, ini kakaknya berdoa. Ini kan cara berdoa orang Kristen ya, tapi dia pakai jilbab. Apakah mungkin dia seorang yang beragama Kristen tapi mungkin karena di tempat kerja disuruh pakai jilbab? Silakan kalian komen-komen ya kalau ada yang tahu tentang hal kayak gini. Oh, ini kayak hanya video-videonya kalau dia memulai pekerjaannya berarti ya. Oh, itu kan banyak videonya. Oh, dia tampilkan semua kepada kita lah. Oh, dengan baju yang berbeda lagi. Tapi dia tetap pakai jilbab teman-teman ya. Silakan kalian bisa komen-komen teman-teman, apakah ini karena memang dia beragama Islam atau memang justru dia yang beragama Kristen tapi dia pakai jilbab, atau mungkin karena tuntutan di tempat pekerjaan. Kalau ada kalian yang kenal sama kakak ini, silakan kalian bisa bantu jawab ya hal ini. Kita lanjut pada video berikutnya. Oh, berarti mamanya beragama Islam, kakak dan adiknya atau bersaudara itu anaknya dari mama, berarti mereka yang beragama Kristen. Oke, paham. Kita lanjut. Tahu nggak sih
di ujung barat Sumatera ada daerah Indah dengan muslim hanya sekitar 20%. Saat ini saya sedang menjalankan silaturahmi sebagai Dai 3T di Sipora Selatan, salah satu kecamatan di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Mayoritas penduduknya beragama Kristen sekitar 80%, sedangkan muslim sekitar 20%. Yang muslim pun didominasi oleh jamaah tabligh dan Muhammadiyah. Di sini toleransi dan hidup berdampingan jadi kekuatan utama. Tugas dakwah bukan hanya tentang ceramah, tapi tentang menghadirkan Islam yang ramah, damai, dan penuh hikmah. Alamnya indah, masyarakatnya hangat, dan perjuangannya pun penuh makna. Khususnya di desa ini terdapat hanya satu masjid, tapi gereja ada 9. Masjidnya cuma ada satu, tapi gereja ada 9. Tapi luar biasanya toleransinya sangat tinggi dan saling menghargai walaupun berbeda keyakinan. Nah, video-video seperti ini saya sangat suka ya teman-teman ya. Jadi walaupun mereka minoritas, yang satunya mayoritas, tapi justru mereka sangat toleransi. Itu mereka menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu antar umat beragama yang memang berbeda gitu ya. Mereka tidak ikut campur gitu loh dengan urusan satu dengan yang lain. Kalau mereka beragama dengan benar ya udah beragama aja gitu sesuai agama masing-masing. Dan saya rasa ini yang layak dicontoh ya untuk beberapa tempat-tempat yang di luar sana yang mungkin tidak seperti mereka di tempat ini, teman-teman. Ingat tadi 80% yang agama Kristen, 20% yang beragama Islam. Kalau kita tahu kan Sumatera Barat juga beberapa waktu lalu kan ada juga tindakan intoleransi ya, tapi di sini menunjukkan bahwa tidak semua tempat di Sumatera Barat intoleransi, ada juga yang toleransi. Kita next. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Haleluya. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya kau jauh terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Naik satu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berarti fix pengamennya itu beragama Kristen karena dia menyanyikan lagu, atau mungkin juga dia beragama lain tapi dia justru nyanyi lagu rohani ya. Tapi dari hal ini ya kita tahu bahwa di tempat umum seperti ini saya nggak tahu lokasinya di mana ya, mereka bisa menyanyikan lagu rohani dengan bebas, teman-teman. Nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang seperti di tempat-tempat tertentu mereka anti gitu yang namanya lagu rohani, nanti takutnya mereka murtad lah apalah gitu ya. Kita lanjut pada video berikutnya.
ini ya, ini mungkin ibadah keluarga, ibadah rumah tangga lah istilahnya ya, tergantung beda-beda gereja ya. Ada yang bilang juga ibadah kelompok, ya tergantung kembali pada denominasi gereja masing-masing gitu. Tapi bagi saya ibadah-ibadah seperti ini tuh sangat adem loh, karena kehangatan antara satu dan yang lain itu dapat gitu loh. Kehidupan bagaimana kita membangun komunitas antara satu dan yang lain itu sangat-sangat hidup. Karena kita semua pasti saling mengenal, saling ya bersentuhan lah, dalam arti bukan bersentuhan fisik tapi bersentuhan secara emosional dalam membangun komunikasi dan membangun komunitas dalam Tuhan. Bagus sekali. Kita lanjut. Waduh, kok begini? Ya ampun, harusnya nggak layak nggak sih? Yang nggak layak seperti dia jangan ditiru. Oke teman-teman, pada video yang terakhir ini ada dari Mbak Ladisa Yudis. Kalian tahu dia ini tiktokers dan katanya dulu dia seorang yang murtadin juga. Kita dengar jawabannya ketika dia diberikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang beragama Islam. Kok beda ya? Kau Kristen tapi cinta hijab Islam. Gak malu ya niru-niru jilbab Islam? Hai saudaraku, terima kasih sudah komentar. Pertama, kok beda? Enggak ada yang beda. Saya dengan saudara-saudara saya sama-sama pengikut Yesus Kristus. Mereka pun juga suka pakai kerudung. Hanya bedanya mereka tidak diekspos tampil di media sosial. Kalau saya ya mengambil jalan, dan inilah bagian saya untuk mensyiarkan tentang kerudung yang memang sudah lebih dahulu ada di dalam kekristenan, dan itu tertulis di 1 Korintus 11 ayat 2-16, tepatnya di ayat 5-6. Itu adalah inti. Begitu saudaraku, jadi nggak beda ya. Saudara-saudara Kristen, semua Kristiani juga pakai kerudung kok ya, dan tidak terekspos begitu, karena saat di gereja jarang ada melakukan ambil video gitu ya saudaraku. Dan terus kedua, hijab Islam enggak ya, karena tadi sudah saya katakan abad pertama saudaraku, boleh cek di internet sejarah tentang kerudung kekristenan itu ada di abad keberapa, semenjak tahun berapa gitu ya. Pasti akan ada data-datanya bahwa kerudung kekristenan itu sudah ada sejak abad 1. Diberitakan di 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Dan kalau mau lebih jauh lagi, sudah ada 1500 sebelum Masehi, sejak Rifkah istrinya Ishak, sebelum menjadi istrinya Ishak itu, Rifkah mengambil telekungnya dan menutup ke kepalanya. Begitu, itu ada datanya ya. Nggak malu ya niru-niru jilbab Islam, nggak malu lah. Ini adalah identitas Kristen, bukan identitas Islam loh. Itu kan tadi sudah saya kasih tahu ya, kalau Kristenan lebih dahulu ada kerudung, ada penutup kepala. Sesuai 1 Korintus 11 ayat 6 itu perikopnya hiasan kepala wanita, bukan penutup dada. Begitu saudaraku. Terima kasih, God bless you, shalom. Hanya agama Islam yang mengatur dan tertulis di kitabnya tentang aturan menutup aurat, baik saat keluar rumah, di dalam rumah, dan saat sholat. Agama lain cuma ngaku-ngaku aja. Itu kan menurut Bapak. Tetapi tidak demikian menurut Alkitab saya. Nih saya kasih tahu Pak. Nih di dalam 1 Korintus 11 ya, perikopnya hiasan kepala wanita ayat 2 sampai dengan ayat 16 nih Pak. Ya, ini mengatur tentang kerudung nih Pak. Nah, di ayat 5-6-nya yang saya mau kasih tahu ke Bapak nih ya. Ayat 5 dan 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.
Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah menudungi kepalanya. Dan dalam iman Kristen dan menurut Alkitab, aurat itu bagian-bagian yang privat di bagian tubuh manusia itu, laki-laki atau perempuan, Pak. Bukan muka, bukan wajah, bukan rambut, bukan telapak tangan ya, bukan bagian leher ya. Nah, ini aku kasih tahu. Terdapat di dalam kitab Imamat ya. Aurat menunjuk kepada ketelanjangan bagian tubuh yang bersifat pribadi dan sakral yang tidak boleh disingkapkan. Nah, ini terdapat di dalam Imamat 18 ayat 7. Bunyi firman Tuhannya, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu dan ia hak ayahmu dan dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Imamat 18 ayat 11 mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu. Ya, jangan kau singkapkan. Imamat 18 ayat 17. Jangan kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Nah, ini menurut bahasa Ibraninya nih, Pak, ya. Ibrani dan Yunani. Bahasa Ibraninya aurat adalah erwah, berarti ketelanjangan, nakedness, sesuatu yang memalukan atau bagian tubuh yang privat. Kata ini digunakan untuk menekankan rasa hormat terhadap tubuh dan batas-batas hubungan kekeluargaan. Nah, bahasa Yunaninya digunakan dalam Perjanjian Baru, Roma 1 ayat 27 menunjuk pada perbuatan yang tidak sopan atau ketidaksopanan. Ya. Jadi dalam iman Kristen itu ya, seperti yang saya jabarkan tadi, aurat itu adalah bagian-bagian privat dari laki-laki atau perempuan ya. Kalau perempuan tahu sendiri bagian dada, dan bagian privat bagian bawah perut, itu bagian bawah pusar gitu ya, Pak. Lalu gini nih, Pak, yang saya tahu dan saya mau tanya nih sama Bapak tentang ayat di dalam Al-Quran merujuk pada aurat itu harus ditutupi kalau di luar, tapi saat bersama keluarganya itu katanya tidak apa-apa ditampakkan. Apakah betul, Pak? Seperti yang terdapat di dalam Qs An-Nur ayat 31. Nah, ini Qs An-Nur ayat 31 ya, Pak ya. Nih, aku mau tanya sama Bapak. Nih, ini bahasa Arabnya dan ini artinya ya. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula tidak menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suaminya, ayah mereka, ayah suami, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya, masa jadi begitu, Pak? Apakah aurat seperti yang kami percaya aurat itu adalah bagian vital dari laki-laki atau perempuan itu boleh ditunjukkan selain daripada pasangannya? Nah, seperti di ayat Qs An-Nur ayat 31 tadi ya, Pak ya. Begitu. Jadi saya bertanya, apakah aurat itu boleh ditunjukkan kepada selain pasangannya gitu, Pak? Kan di situ tadi tertulis oleh ayahnya mereka, oleh iparnya, oleh dari ayah suaminya gitu ya. Mas, itu apakah boleh milik suaminya ditampakkan oleh ayah mertuanya kayak gitu, Pak? Ya, saya bertanya, apakah boleh ya? Terima kasih, God bless. Ya, intinya apa yang dia sampaikan itu ya mungkin kalau saya rangkum ya sebenarnya masalah meniru bagi saya orang Kristen itu tidak meniru gitu. Dan kalau masalah soal juga aurat atau enggak ya bagi saya kalau seperti rambut dalam agama Kristen ya bukan berarti itu aurat gitu loh. Tapi tentu kalau menghadap Tuhan ya seperti beribadah ya kalau boleh menjaga pakaian dengan sopan. Tapi kalau untuk wajib harus orang Kristen itu harus berhijab dan seterusnya saya rasa itu enggak ada aturan yang signifikan juga ke sana. Alkitab pun seperti itu karena dalam Alkitab dalam Korintus itu kan lebih tepatnya Paulus itu hanya mengingatkan
jemaat supaya mereka membedakan diri mereka dengan orang-orang atau perempuan-perempuan sundal gitu ya pada zaman itu. Dan untuk konteks sekarang saya rasa itu sudah ya mungkin di beberapa tempat tertentu relevan, tapi di beberapa tempat yang berbeda ya enggak relevan juga, tergantung tempatnya gitu ya teman-teman ya. Karena bagi saya bukan masalah soal hal yang seperti ini gitu. Bukan soal masalah dia harus orang Kristen harus berjilbab apa enggak gitu. Tapi apakah jilbab boleh orang Kristen pakai? Ya boleh, karena jilbab itu bukan milik orang Islam gitu loh, bukan milik. Mungkin identitas mereka iya, tapi sebenarnya dari beberapa negara-negara yang lain juga itu justru sebenarnya identitas sebuah negara, bukan identitas sebuah agama gitu menurut saya. Seperti orang Yahudi aja mereka juga pakai kerudung, maksudnya mereka menutup kepala, baju-baju yang panjang gitu, seperti kayak gamis ya gitu ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai di sini. Kalau kalian suka silahkan berikan like, komen kalian, berikan tanggapan-tanggapan yang positif kalian, dan silakan ambil pelajaran-pelajaran yang patut diambil dari video ini. Jangan tiru ya yang jeleknya. Ada satu tadi video yang ibu-ibu yang mereka pakai baju agama, identitas agama, tapi justru mereka melakukan hal-hal yang enggak gitu ya teman-teman ya. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.